Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Jurnal Dewi. Nah, terima kasih aku ucapkan untuk teman-teman yang sudah klik dan nonton video ini. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan dimanapun berada, dan rezeki yang berkah dan berlimpah. Share kegiatan hari ini ya. Ini aku akan menceritakan hari lebaranku yang keempat ya. Baru aku upload hari ini karena baru sempat ya. Nah, ini aku mudik di kampung halaman dari bapak aku, almarhum bapak aku, yaitu di Wonogiri, tepatnya di Kecamatan Pracimantoro. Di sini aku berangkat dari Boyolali itu sekitar pukul berapa ya? Sekitar setengah 11, dan nyampe di Wonogiri itu sekitar pukul setengah 2. Nah, aku ke kampung halaman almarhum bapak aku itu mengunjungi bude dan lek-lek aku ada di sana. Masih ada 3 yang ada di sana. Nah, seperti yang bisa teman-teman saksikan sendiri ya, daerah Wonogiri itu berada di dataran rendah dan mata pencaharian kebanyakan warganya itu, terutama di Kecamatan Pracimantoro, itu sebagai petani. Lebih tepatnya itu petani padi. Nah, di sela-sela menanam padi itu biasanya para penduduk dari Kecamatan Pracimantoro itu menanam sayur-sayuran yang bisa tumbuh di dataran rendah seperti timun, terong, seperti itu. Bahkan ada yang nanam tembakau juga. Kalau udaranya agak panas ya memang, tapi banyak pepohonan jadi masih terasa asrinya. Nah, setelah melewati daerah persawahan nih, kita melewatin Waduk Gajah Mungkur, yaitu waduk yang paling gede di daerah Wonogiri. Nah, suami aku tuh sebenarnya dari dulu juga suka mancing di daerah sini. Jadi jauh-jauh dari Boyolali ke Wonogiri mancing di sana. Dapatnya orang keturunan dari Wonogiri juga. Mantep. Nah, kuliner yang terkenal di daerah Wonogiri itu hasil dari waduk ya. Jadi kayak ikan wader, kayak ikan nila, kayak gitu. Ikan nila bakar, ikan nila goreng. Sama satu lagi, mie ayam baso. Makanya banyak orang Wonogiri yang merantau di Jakarta buat jualan mie ayam sama baso Wonogiri karena seterkenal itu. Semantap itu rasanya memang. Jadi di situ banyak banget warung-warung mie ayam baso, dan semuanya itu hampir berjejeran gitu. Nah, ini udah sampai di rumah bude aku. Sebenarnya sih tadi aku itu mampir pertama di tempat le aku ya, karena tapi lupa ngerekamnya karena keasikan ngobrol. Jadi ini yang aku rekam di tempat bude aku. Nah, ini yang khas di daerah sini itu adalah masih mempertahankan rumah joglo kuno seperti ini, joglo Jawa seperti ini. Yang mana dindingnya itu bisa dilepas pasang. Jadi kan daerahnya ini luas nih. Jadi kalau punya hajat, punya acara hajatan, mantu kayak gitu tuh, mereka tuh siap gitu loh, di rumahnya itu dijadikan venue buat nikahan gitu. Lah, ini adalah rumah kakek aku zaman dulu. Ini rumah keprabonnya. Ini waktu kecil dulu aku kalau nginep pas mudik di sini nih. Nah, tapi sekarang sudah ditempatin sama sepupu aku karena kakek aku udah meninggal pas aku masih kuliah. Nah, di sini halamannya sangat luas banget ya. Dan rata-rata kalau di sini itu punya ternak nih, punya ternak entah kambing atau sapi nih. Anak-anak senang banget main lari-larian dan mencoba untuk ngasih makan ternak ini. Ada kambing, tapi kambingnya masih malu-malu kayaknya. Nah, tadi untuk kalian yang salah fokus sama halamannya kok penuh banget sama jerami. Nah, itu jeraminya itu buat pakan ternak ya. Biasanya itu ditumpuk jadi satu tumpukan gitu. Dan untuk pas mau dijadikan pakan ternaknya, dijemur dulu supaya kering seperti itu. Nah, ini adalah kali di depan rumah mbah aku. Jadi kalinya tuh walaupun kecil tapi tuh bening banget, gak berubah dari zaman dulu, tuh masih bening seperti ini dulu. Nah, ini ada pohon terembesi yang dari kecil itu masih ada nih, alhamdulillah. Ini pohon terembesi kenangan gede banget, itu dekat jembatan. Ya kan di kebun orang sini tuh di halamannya ada pohon jatinya ya. Jadi
kelihatan masih asri banget. Nah ini ada sapinya nih, anak-anak mencoba untuk memberi makan sapi nih, tapi kayaknya masih tertolak. Sapinya tahu nih, ini bukan orang sini nih. Nah ini jeraminya masih dijemur, jadi biar nggak lembab dan bisa untuk pakan ternak. Nah, ini di dalam rumah bude aku ya. Ini karung-karung ini tuh isinya adalah gabah. Jadi padi, beras yang belum digiling, masih ada kulitnya. Para penduduk sini itu petaninya itu nyimpennya hasil panennya itu rata-rata masih dalam bentuk gabah kayak gitu. Nah, itu tadi adalah foto keluarga aku zaman aku masih SMA ya, masih lengkap, bapak ibu aku masih ada. Nah, ini kita mau main di kali nih. Suami aku mencoba peruntungan untuk mancing ikan wader ya entah ikan wader apa-apa pakai remahan roti di kali, tapi kayaknya gagal karena nggak dapet ikan ya. Nah ini tuh dulu tuh sebenarnya kalinya masih lebar ya, tapi entah kenapa nih ya kayaknya longsor, jadi itu rumpun bambunya itu kayak jatuh gitu, jadi kelihatan agak sempit. Ini ada bibit cabe yang disemai yang nanti bibitnya itu bakal ditanam di daerah ladang ya. Nih penampakan rumah kakek aku zaman dulu. Di sini tuh dulu tuh banyak pohon kelapa. Jadi kalau ke sini itu suka ngambil degan. Nah, ini ponakan aku sama anak aku tuh ngumpulin batu ya. Batu-batu gitu dipecahin, dalamnya kayak ada kristal-kristalnya gitu. Nah ini rumah yang ketiga ya, di rumah le aku masih satu desa tapi beda dukuh gitulah. Nah ini videonya dilanjut keesokan harinya ya, ini di rumah kakak aku, kakak ipar aku di daerah Ungaran. Jadi kita tektokan habis dari Boyolali ke Wonogiri lewat Klaten, pulang ke Boyolali terus lanjut ke Ungaran ya. Ini keesokan harinya aku nginep di sana. Nah itu anak aku sama ponakan aku main petasan banting. Nih karena anak-anak tidak mau mandi ya, terus solusinya adalah kita ajak main air di daerah sini, yaitu di daerah Telaga Gintungan. Nah ini penampakannya, ada toiletnya, ada musolanya, ada yang jualan pecel juga. Nah kemarin kita habis panas-panas, sekarang kita adem-adem dulu. Ini di depan, di dekat kebun pala. Nah ini adalah Telaga Gintungannya. Jadi ada areanya yang kayak sungai kecil itu di tembok, jadi bisa buat main anak-anak. Nggak terlalu dalam sih, cuma setinggi pinggangnya anak aku yang masih TK. Nah, seperti ini. Sangat sejuk sekali. Di sampingnya ada sawah-sawah yang masih hijau. Asri banget. Sangat luas sekali sawahnya. Terus ada anak-anak kecil juga yang mancing ikan, tapi tidak nampak ya. Di sini pada main air. Pada akhirnya mereka jadi mau mandi dan dilanjutkan. Ini pas pulangnya aku belanja oleh-oleh di dekat sini di tahu bakso Bu Puji khas Ungaran. Nah, di sini aku tuh beli apa ya kemarin ya? Oh, galantin sama tahu bakso. Tahunya itu enak sih menurut aku. Yang khas dari Ungaran tuh tahu bakso. Nah, ini perjalanan aku pulang ke Boyolali lagi. Ya, segitu dulu teman-teman. Lebaran hari keempat dan kelima aku. Terima kasih sudah klik dan nonton video ini. Semoga aku lebih giat lagi dalam upload dan lebih rajin lagi untuk upload ya. Terima kasih.